Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti nota kesepahaman Persyarikatan Muhammadiyah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 280 MOU 10K 2022 dan nomor 21 SKB HK 0301 8 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan aset Persyarikatan Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai telah membuat perjanjian kerjasama dengan kantor pertanahan Kota Binjai untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan aset Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Binjai. Perjanjian ini telah ditandatangani secara bersama antara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Aula Kantor Pertanahan Kota Binjai, Jalan Samanhudi, Binjai. Di samping penandatangan kerjasama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dengan waktu yang sama dan tempat yang sama juga dilaksanakan perjanjian serupa antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai dengan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Binjai. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Binjai, pengurus ya cabang daerah pimpinan daerah, karena di pusat ada kan Pemenang Merah ya, pusat provinsi daerah ya di Kota Binjai yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa MOU ini bukan hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu hampir semua organisasi sudah kita lakukan dari mungkin 5 tahun, 3 tahun yang lalu sudah berjalan. Mungkin Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sudah pernah, hanya mungkin pembaharuan lagi atau mungkin kemarin ada waktunya 3 tahun atau 5 tahun ini belum lagi. Karena seingat saya beberapa organisasi juga, apalagi Muhammadiyah ini organisasi besar ya, seingat saya sudah pernah. Juga organisasi yang keagamaan non-muslim lainnya, AKBP sepertinya sudah ada juga itu, Alosdia juga ada, maupun dengan instansi, ada yang kejaksaan, ada kepolisian, BUMN, bank-bank negara, itu semua sudah. Dengan harapan apa? Dengan harapan adalah bahwa aset dalam hal ini aset Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di daerah, di kabupaten kota di seluruh Indonesia, kami dari kantor pertanahan di Indonesia juga mampu atau dapat membantu legalisasi atau bahasa sederhananya mensertifikatkan tanah aset Bapak dan Ibu sekalian yang ada di cabang Muhammadiyah Kota Binjai. Apabila ada hibah dari pemerintah daerah ataupun dari siapapun, tidak ada masalah. Berarti kejelasan bukti adanya pelepasan dari pemilik kepada organisasi yang dua ini, itu yang perlu dijelasannya. Berkaitan dengan itu juga memang yang kami harapkan adalah ini hampir beda-beda dengan wakaf, berbeda dari tapi hampir sejalan ya bukan agak sama. Banyak wakaf itu mengajukan permohonan kepada kita ataupun berdiskusi dengan kita, padahal itu lokasinya itu sudah dibangun masjid, ataupun namanya sifatnya wakaf, tapi mereka tidak mempunyai alasan apapun tentang kondisi itu. Kayak tadi sebelum dimulai ini Pak Ketua ngomong juga dengan Pak Ketua Cabang Nahdlatul Ulama ini, kadang-kadang kita membangun saja bukan tanah kita,
Saya juga menanyakan dari hukum agama ini, saya pikir menurut saya yang awam agama ini, menurut saya kalau kita membangun di tanah orang itu juga hal yang tidak pas. Tapi kalau memang kita punya, hanya belum sertifikat, tapi jelas orang yang menyerahkan kepada kita dan dia pemiliknya, bukan hanya abal-abal, ya saya pikir tidak ada masalah. Ini sering terjadi, ini modus ya. Begitu nanti sering kita lihat di media-media itu demo sana, demo sini, masjid kalau gerobokan, masjid gerobokan. Dia berlindungnya di masjid, dia berlindungnya di karena ada rumah ibadah. Padahal masjid itu dibangunnya juga kita nggak tahu dan tidak ada yang tahu bahwa tanah itu tanah siapa. Tapi ketika itu dibangun dulu, jadilah dia masjid berorientasi dan yang wakaf. Nah artinya sehingga harus ada yang mempertahankan bahwa itu adalah wakaf. Benar bukan? Itu saya serahkan semuanya kepada Allah Taala. Saya pikir itu yang akan saya sampaikan pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini, yang intinya adalah bahwa kita mari sama-sama bisa kecil, ya, paling kecil mendapatkan sertifikat dari aset-aset persyarikatan paling kecil, sehingga Pak Gubernur sampai nangis sudah melihat data. Sangat banyak aset persyarikatan, masjid, sekolah, dan ini sebagian besar adalah wakaf. Benar seperti kata Bapak tadi, orang tuanya mewakafkan tanah lalu dibangun masjid. Tapi kemudian setelah orang tua meninggal, di antara anak-anak mereka mulai ada yang nakal, mengutak-atik yang status dari tanah yang dibangun masjid ini. Kalau ingin ke depan nanti katakan 10 tahun kemudian, cucu mereka, cucu dari papa yang mewakafkan tadi akan menggugat, bisa menggugat bahwa ini tanah aku kami. Sementara masyarakat benar tidak mengenal alas hak. Saya pikir menjadi persoalan. Pas berpendapat tadi untuk menghindari persoalan ini, makanya Persyarikatan Muhammadiyah dalam berusaha keliling untuk mendapatkan dokumen. Dan dokumen ini ada yang tak ada lagi Pak Nurmu ya. Ada yang cuma fotokopi, ada yang sudah meninggal yang menyerahkan itu, ada yang dia selamatkan kepada satu orang pimpinan. Banyak persoalan. Inilah yang akan selesaikan. Oleh karena itu Pak, terima kasih kepada Kepala Kantor yang sudah menginisiasi yang dilaksanakan MOU pada hari ini. Harapan kami mudah-mudahan percepatan pendaftaran tanah dan aset persyarikatan Muhammadiyah itu bisa terlaksana. Dan ini menambah semangat kami, Pak Nurno sebagai Ketua Majelis Wakaf yang selama ini terus bergerilya untuk mengumpulkan semua dokumen dan sedang proses Pak Nurno ya sedang proses, tapi belum berapa. Tapi sebagian besar belum dapat kami tidak lanjuti. Oleh karena itu kami berencana untuk mengundang kantor pertanian nasional Pertanian Kabupaten Binjai untuk bisa berikan sosialisasi. Kemarin dengan Pak Superman dengan Pak Hendra John sudah cakap-cakap untuk bisa bersosialisasi kepada pimpinan cabang nanti. Karena aset itu banyak bilang sekolah demikian juga. Kalau sekolah Muhammadiyah yang di bawah pimpinan daerah langsung itu hanya 2, SMP dan SMA Muhammadiyah yang di Jalan Jalan Alam, kemudian MTS dan Aliyah Aisyah yang disesuaikan. Itu yang di bawah pengelolaan daerah. Selebihnya cabang dan kalau SD rata-rata. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada pimpinan cabang dan nanti untuk mereka lebih paham dan lebih termotivasi untuk mengumpulkan dokumen. Kalau dokumen tidak ada, sulit pimpinan daerah untuk memproses, mengurus percepatan pendaftaran tanah. Jadi nanti komunikasi dengan Pak Supratman, Pak Hendra John, kapan kira-kira rencananya minggu ini ada hari ini, dan Pak Supratman tidak bisa di hari libur karena para pimpinan cabang ini orang-orang yang bekerja, ada yang guru, ada yang petani, macam-macam. Jadi kalau kita kumpulkan semua, kemudian termotivasi dan kemudian Pak Nurmo ya, periode kita ini berakhir di akhir tahun ini, insya Allah muktamar di bulan November, mungkin musmil di bulan Desember, mungkin musda daerah di bulan awal tahun 2023. Kemudian sampai akhir periode Pak Nurmo adalah yang kita selesaikan sehingga utang kita
sebagai diamanahkan memimpin persyarikatan ini periode yang sangat panjang ini sampai 7 tahun karena COVID, mudah-mudahan ini dapat terrealisasi. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang sudah menginisiasi ini, dan harapan kami kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Binjai proaktif untuk membantu ya pada percepatan pendaftaran tanah-tanah dan aset persyarikatan Muhammadiyah. Berkali ini Pak sudah disampaikan, mungkin nanti bicara-bicara sekali dengan Pak Supratman apa yang dilakukan dalam percepatan pendaftaran. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kami Penyelenggaraan Muhammadiyah, dan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Binjai. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanahan Kota Binjai, Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang hadir, kemudian Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai, Ustaz Dr. Haji Yudhisar, ini kami sama di MUI juga Pak. Kemudian para Bapak Ketua kami mohon izin dari pengurus Muhammadiyah juga yang hadir. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pertama-tama izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Dari Bapak Yudhisar tadi cukup panjang lebar karena memang aset Muhammadiyah cukup banyak. Alhamdulillah. Tapi beda halnya dengan NU barangkali. Ini saya pun agak malu menyampaikan tadi sebelum acara dimulai ada cerita sedikit dengan Pak Kadis. Jadi saya sebagai artis diamanahkan sebagai pengurus atau ketua dari periode 2020 sampai 2025. Nah hari ini sekali lagi saya pribadi atas nama itu mengucapkan terima kasih atas inisiasi yang diberikan oleh Pertanahan untuk mengadakan MOU. Cuma sebelum itu ada rekan-rekan yang berbisnis sama saya, ketua apa yang kita MOU-kan kan asal kita. Jadi sedikit Pak saya sampaikan, masa periode wali kota yang lalu Pak Idham juga kita sudah berupaya begitu untuk bagaimana kita Nahdlatul Ulama ini punya aset organisasi Islam yang besar. Saya pikir masa untuk kantor saja itu belum ada. Saya tak malu menyampaikan kita kantor kita ini hari ini masih nyewa. Kebetulan di Jalan Umar di pesantren Anwar, persis di samping rumah saya itu ada logo seperti kami sewa. Ya. Nah, dan ini jadi PR kami. Saya sampaikan kepada bapak pengurus yang lainnya bagaimana di masa pengurus kita ini kita harus sudah punya kantor sendiri. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjalanan oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kota Binjai dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai tentang percepatan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan Nadatul Ulama.